Sebelum kamera nyala Kiki bilang, aku datang ke sini banyak kagetnya. Iya. Apa aja? Aku kaget, kru-krunya kok aku kenal sama ya. Ya kan pernah syuting online juga, jadi tahu lah. Iya, gitu. Gitu. Jangan bocorin kalau side job. Iya. Dari main nebak-nebak siapa? Iya, dari TV mana gitu. Orang juga kan nggak ngeh, masa dari Iya, kan Kiki juga banyak acara. Iya, banyak acaranya. Tapi lu berangkat dari rumah bertanya-tanya nggak kira-kira hari ini diajak ngobrol apa ya? Karena kan kita nggak ada yang Nggak ada skrip ya, nggak ada. Nggak, maksudnya kita nggak ada secara persuasif untuk ngajak Ki datang dong ke konten kita ngobrolin ini. Nggak ada. Tapi aku kayak, yaudah pasrah aja lah. Iya. Bisa dipastikan sih ini lebih jahat ya dari Om Len. Lu tahu dong. Kalaupun sampai kesana jahat banget lu tahu. Karena siapa lu tahu dong. Kalau gua kan nanyanya lemah lembut. Makanya aku kaget kan pas dibilang Ki nanti datang ke podcast gua, kirain sama Pak Wendy lagi. Ada mulut lancip atau Masalahnya tuh, itu akan lebih jahat karena apa? Karena aib saya kalian semua tahu. Itulah kenapa kita memulai semua dari teman-teman. Betul. Dan kita nggak akan buka aib lu satu, kita buka semua. Tapi gimana jadi ibu baru? Katanya kayak lagi kuat-kuat banget nyusunya. Iya betul. Jadi lebih kuat bapaknya apa anaknya? Jujur. Biasanya kan kalau aku sebelum-sebelumnya tuh aku selalu bilang kalau aku yang geragas, aku yang ngajakin, akhirnya pasif. Sekarang Hari nggak mau. Sekarang Hari yang lagi geragas-geragasnya. After lu melahirkan? Iya, mungkin karena kan lama ya. Cemburu kali. Bukan cemburu bang, kayaknya kita kan sempat istirahat tuh pas 9 bulan. Ya udah agak takut, soalnya agak ngeri. Justru kan bulan ke-9 harus lebih sering ditengok. Kan aku sesar. Oh, sesar yang nengokin lo. Tiba-tiba pintu kamar diketok, ada sesar, bawa suling, pakai baju Romawi. Terus ada tulisan, undang aku dong. Sesar. Nah, kalau sesar yang masuk seruling sakti duluan berarti ya. Iya, bener. Ya, tapi Hairi yang lagi, karena mungkin kan jeda tuh dari 9 bulan. Karena kalau misalnya dimasukin takutnya kontraksi. Sebenarnya kalau kita sesar kan nggak boleh mengundang kontraksi kan. Oh gitu. Gitu. Gua baru tahu. Iya, jadi makanya dari 9 bulan terus kemudian di fase 40 hari. Nah, habis itu dia lagi geragas-geragasnya banget. Oh, karena puasa lama. Ya udah karena lihat itu aku makin gede kan. Kemauan sebagai ibu. Ya. Gak ngerti dia. Gak ngerti dia ya, gak ngerti. Gua juga lagi zaman bini gua nyusuin, Mak. Geser dikit apa? Jarang-jarang nih segini nih. Tapi bagusnya kan geragasnya ke pasangan sendiri. Iya, benar. Kan bikin jadi. Tapi pernah nanya gak ke apa laki lu? Kenapa? Kenapa geragas gitu? Kan dia udah sambil ngomong. Aku nafsu banget tadi kamu kayak gini. Ini aku gak nanya. Ini aku gak nanya, aku udah tahu. Oke. Ini kenapa sih gue jujur banget di sini? Coba tanya yang lain, aku akan jawab ini normatif. Ya sih gaya banget. Ya kan lo normatif. Iya, coba. Lebih enaknya sebelum atau sebelum hamil. Iya, sebelum hamil apa sudah melahirkan? Melahirkan ya. Kayaknya enakan sebelum hamil, Pak. Karena baru awal nikah. Oke. Sekarang tuh pas melahirkan fokus aku ke anak. Oke. Jadi kayak karena mungkin nyusuin, terus begadang. Jadi kayak Kayak bisa, jangan berisik.
ke kamar lain. Oh, pindah ke kamar lain. Ke kamar asisten aku. jadi asisten, ayo diem. Iya. Untung Ai ngantuk kan orangnya kan. Ai mah diem, cuma handphone bergerak. Tapi apa yang lu temuin dari proses lu akhirnya nikah, tiba-tiba hamil, terus sekarang lu berstatus sebagai seorang ibu? Iya, prosesnya kan kita secara garis besar kan kita mengikuti ya. Mengikuti dari ada seseorang, and then kosong, and then nemuin seseorang yang suddenly banget gitu. Karena target lu emang orang kaya. Kalau prinsipnya dia itu jodoh bukan dikejar atau ditunggu, tapi dijebak. Ya kan kita ngikutin prosesnya lah ya. Kan gak usah sosokan bilang aku kayak gitu lah. Itu kan gara-gara kalian juga. Maksudnya apa? Aku ketemu sama yang biasa, jangan ki miskin gitu. Gua gak pernah ya. Nah itu dia. Waktu itu ditunjukin fotonya pas lagi briefing. Ini yang deket sama Gigi. Jangan laki, batiknya jelek. Dia pakai batik kan? Batiknya jelek. Pasti gak punya duit. Tapi sampai keluar omongan itu karena kan kita tahu Kiki bagaimana. Iya. Gitu. Kamu gimana? Aku gimana? Ya, emang nyari orang kaya kan. Kan capek Maksudnya gini, kan lu udah balik lagi nih ke karakteristik yang biasanya terjadi sama cewek-cewek mapan. Iya dong. Cewek independent woman nih. Nah, yang gue takutin kan kalau misalkan atau mungkin teman-teman takutkan adalah ketika lu mendapatkan pasangan yang mungkin buat lu ketutup sama rasa cinta, tapi ternyata lu nggak mikirin ke depannya bagaimana gitu. Ntar ego lu berbicara, wah, laki gue cuma santai-santai doang nih, gue yang capek kerja gitu. Oh, itu yang sebelumnya. Gue sih nggak kasih itu ya. Beneran, sumpah gue nggak kasih itu. Pas di pertengahan gue ngomong, gue baru sadar gini. Aduh, gue salah ngomong. Gitu. Pak Dika, padahal kan dulu kan Pak Wendy yang ngejaga aku banget kan. Iya, benar. Kan gue sama dia lagi gini. Sekarang dia udah agak nggak enakan. Kenapa tuh? Soalnya itu temannya Bopak sekarang. Nah, yang penting kan lu udah lepas. Iya, nggak apa-apa. Ya gue sebagai abang mah jagain lu ketika lu udah lepas dari mungkin dari hal yang kurang bikin lu nyaman, ya udah. Setelahnya kan lu udah move on. Iya, gitu. alhamdulillah. Tapi ada yang berubah gak dari lu? Ketika akhirnya, wah gue jadi ibu nih. Gitu. Pas jadi ibu, apa yang berubah ya? Fisik paling yang kerasa mah. Tapi secara mental gitu? Enggak, nah ini nih yang banyak banget orang nanya. Dia bilang, Ki lu capek gak sih begadang? Terus sekarang udah mulai syuting lagi gitu kan, anak masih bayi. Terus aku bilang, aku sama sekali gak ngerasain capek dan repotnya. Soalnya kayaknya secara mental aku udah siap pengen jadi ibu. Jadi kayaknya pada saat lagi begadang, nyusuin, dia nangis gitu, rewel. Aku kayak nikmatin aja proses jadi malah bahagia. Oh ketika dia nangis berarti dia pengen dekat sama aku. Malah justru mindset aku ke in the positive way gitu. Enggak yang ngerasa alhamdulillah banget gak ada baby blues gitu. Jadi kan banyak kesaksian cewek-cewek ketika dia akhirnya melahirkan anaknya, akhirnya dia baru kebuka matanya bahwa gue punya tujuan hidup yaitu untuk dia gitu. Betul. Yang berubah berarti? Yang berubah. Aku semakin menjaga mulutku sekarang karena melihat anakku. Nah ini yang bikin gue penasaran juga nih sama Andika. Maksudnya kan... Ini penasaran? Iya. Oke, jangan kemana-mana tetap ada. Maksudnya nggak ada iklannya? Iya. Lu tahu kenapa temboknya hijau? Kenapa? Biar gampang ditempel iklan. Terus Green screen bro. Bener, green screen bro. Nih kalau misalkan klien ngeliatnya penuh banget, mau ditaruh di mana nanti produk kita. Tenang, kalau masuk ke sini, ini semua kita bongkar. Iya. Produk taruh sini semua. Jadi warung di sini. Jatuhnya jualan. Nggak, itu yang bikin gue penasaran. Maksudnya gini, kalau lu dulu berani lah. Seorang Kiki apalagi belum punya pasangan. Begitu punya pasangan juga gue yakin agak sedikit berubah. Karena kan lu pasti mikirin pasangan lu. Iya dong, keluarga pasangan lu terutama juga gitu. Nah apalagi ditambah punya anak. Dulu kalau lu diserang personal, lu bisa ngelawan. Iya, tapi begitu sekarang mungkin punya anak,
orang-orang di luaran sana itu netizen misalkan gitu yang cuma bisa cuap-cuap doang misalkan gitu. Nggak mempan nyerang ke lu, pasti nyerang ke anaknya. Itu dia. Itu banget yang aku rasain. Jadi sebenarnya waktu pas aku masih nikah berdua sama Khairi mah aku masih bandel ya. Masih kan wah kita masih main pinggir jalan segala macam. Khairi yang nggak kuat sebenarnya, dia kayak aku dikatain pelacur gitu kan. Apa penyep kata kok orang-orang pada tahu gitu. Ke suami. Iya. Ke suami. Nggak apa-apa lah. Kan boleh, katanya boleh kita jadi pelacur ke suami kita boleh. Boleh. Maksudnya Khairi tuh kayak nggak tega kok istri gue dikata-katain orang yang bahkan dia nggak kenal, dia nggak tahu kebenarannya kayak apa gitu. Tapi aku masih bandel kayak ya udahlah gitu kan. Iya, bahkan Khairi beberapa kali kayak ini mau diproses nggak yang ini yang udah, karena bahkan DM-nya ke Khairi juga kan. Udah alah nggak usah gitu. Kita juga hilang sendiri biasa itu mah. Terus dengan keputusan lu agak ngerem ketika lu udah punya kaya, nanti akan jadi makin salah nggak? Ya akhirnya kayak aku bilang, ayo udahlah terserah lu udah pada bodo amat lah, gue juga ngomong salah, udah mending gue fokus sama anak gue aja gitu. Karena sekarang ya gua kan termasuk suka baca kolom komen di YouTube ya kalau tayangan-tayangan lapor Pak gitu. Materi-materi lu kan masih tajam untuk urusan politik, tapi gua lihat sekarang tuh banyak orang yang udah mulai kayak udahlah Ki. Iya jadi gitu kan. Ya gue juga maksudnya kalau kemarin-kemarin masih kayak bacain kolom komentar ya, tapi sekarang kayak gue udah kayaknya lebih baik enggak deh. Karena apa tuh? Isinya kan judi semua tuh. Jadi kemana nih? Kominfo kemana? Kominfo. Ya gitu lah pokoknya. Garuda 03. Iya. Ayo. Katanya judol sudah dilarang. Tapi kenapa muncul banyak banget di kolom-kolom komentar kami, ya Allah. Itu nggak ada saringannya apa gimana? Timbang ganti nama doang gitu. Dari 300 komen yang komentar beneran itu cuma 3, sisanya jude. Nyari nggak ada yang kerja sih. Sekarang lebih bebas lagi, potongan-potongan TikTok kita itu diupload sama ada akun judi. Iya. Udah ada template-templatenya gitu kan. Bener. Dan kadang-kadang gue juga pernah live TikTok misalkan gitu ya. Iya. Itu karena beberapa waktu belakangan kan juga ada yang kayak setbor kasus tiba-tiba kayak seakan-akan atau memang mempromosikan ada gitu lah promosi, ya. iya. Ya gue pada saat live TikTok tuh misalkan tiba-tiba ada yang ngasih banyak tuh, itu gue langsung minta tolong orang gue untuk jadi admin untuk ngecek dia itu akun judi apa bukan gitu. Gue sampai ngecek sendiri misalkan nggak ada tuh judi-judinya, nggak ada judi-judi di TikToknya ya, tapi ternyata di websitenya ternyata itu akun judi gitu maksud gue. Jangan nyawer banyak itu. Iya, kan gue bingung ya, gue mau kasih ke siapa itu kan gue judi gitu, ya gue terima aja. Maksud gue, ya kan nggak bisa. Orang itu kan udah ngasih gift, ya dong. Akun itu udah ngasih gift, udah masuk ke akun kita. Gak mungkin bisa kita, nggak bisa. Gue berkali-kali ngomong, nggak usah, stop. Tetep terus. Karena dia ngerasa bahwa, ini pengen bisa jadi pancingan, pengen disebut gitu. Makanya gue berusaha sebaik mungkin gitu. Tapi balik lagi nih, hal-hal kecil kayak gini kan, makanya kayak digital kita penuh, mau Instagram, mau TikTok, mau YouTube bahkan sekalipun gitu. Katanya dilarang tapi kok penuh gitu loh. Lu kenapa nggak kepikiran sekalian aja masuk gitu Ki? Pasti ajakan itu ada dong. Ada Pak Dika, makanya kan kalau misalnya ada gak? Belum ada sekarang. Aku nggak bilang tidak, belum ada sekarang gitu. Kenapa? Di saat yang lain berlomba-lomba di usia yang muda untuk mencoba. Pertama aku merasa aku belum punya kapabilitas atau kemampuan yang penuh untuk fokus di sana. Menurut aku tuh harusnya orang-orang pintar yang ada di sana harusnya ya. Kan lu pintar. Lu guru. Banyak lu ngikutin perkembangan politik. Tanggung jawabnya gede Pak Wendy. Kalau emang bener-bener aku semakin tahu kayak bebannya itu gede, tanggung jawabnya itu gede gitu kalau kita mau nyemplung ke sana. Sementara kalau cuma fokusnya duit doang kayaknya ada banyak teman-teman kita yang begitu. Jadi tapi kan kata orang, sorry gue potong. If you want to change the system, you have to be in the system. Kalau lu pengen ngubah sistem, lu harus dalam sistem. Tadi katanya lagi berjuang dari dalam tuh. Dicengin lagi. Ya itu kan kasus lo. Apalagi saya
Tapi lu percaya gak gitu. dengan kata-kata itu? Kalau lu maksudnya lu ada kepercayaan bahwa kayaknya gue kalau memang harus ngerubah sistem, gue harus ada dalam sistem. Menurut pengakuan beberapa orang yang udah sih akhirnya ke bawah arus ya. Iya. Ya karena memang Kalau ternyata cuman- begitu diselidiki sistemnya memang sistem arus ya. Iya, serba salah ya. Iya, serba salah. Serba salah. Makanya aku lebih kepada diri aku sendiri. Karena kalau cuma masuk yang ngebenerin cuma 1-2 orang mah kalah Pak Wendy. Betul. Susah gitu. Jadi kayak aku ngerasa aku belum punya kapabilitas dan kemampuan di situ. Fokusku bahwa di sana aku masih fokus sama keluarga kecil aku. Karena itu kan ngomongin soal rakyat, kebijakan soal rakyat. Jadi enggak gitu. Fokus gue masih pengen jalan-jalan sama suami, sama anak gitu. Tapi kan capek Ki ngeladenin gitu mulu. Terus kita harus gimana? Klarifikasi apa Enggak, gimana? maksudnya orang tuh kan kepengennya sebisa mungkin menghindari masalah gitu. Iya kan? Kenapa lu tuh masalah datang tuh terima semua? Iya. Kita mah sebisa mungkin ya. Iya, gitu. bahkan Kalau- maksudnya gue mengikuti perkembangan Kiki ya. Ada satu momentum gitu. Kayak ini gue ya, nggak tahu orang lain berpikir kayak gini. Emang kayak Kiki seneng deh. Iya, sama atensi itu. Seneng deh. Di gitu. Gue pernah Simpelnya berpikir mah gitu cari juga loh. masalah, seneng deh. Kan kadang-kadang kita suka nyeletuk kan, either gua, Wendy atau Pak Surya Surya. gitu ya. Kadang-kadang ngingetin, ngapain sih Ki? Gitu. Ngadenin yang gitu-gitu Iya. gitu ya. Nggak usah ngomongin yang nggak ada ya. Iya. Iya kan Surya nggak ada. Iya. Kaget saya. Kaget saya. Nggak ada di sini, iya. Ya ini mah. Sepakatnya nanti kayak anjing. Enggak, ini kan pancingan. Iya. Masa lu nggak mau ada terus? Iya. ya? Kan bintang tamu udah tapi bintang tamu. Udah, Bintang tamu. itu. Oh, Proses. Iya, cuman besokannya dia bilang, seru juga sih. Iya. Cuma nggak enak sama Omes. Oke, enggak, gue Gak tau ya, berpikir. mungkin masih adrenalin kali ya. Andika berpikir, mungkin juga Surya berpikir bahwa emang seneng tuh orang udah biarin aja nih. Dari kita yang jagain, Ya, dari lu kita yang menikmati ngasih tahu. spotlight itu gitu. Bukan nikmat, nggak tahu ya bahasanya apa, tapi mungkin itu bisa iya. Mungkin waktu itu masih ngerasa kayak nggak aman, nggak bakal, kalaupun diserang juga nggak kena kemana-mana. Ya ini mah netizen cuman so tahu aja ya, gue sikat, gue layanin deh gitu. Jadi gimana ya, adrenalin kali ya, apa gimana Betul, ya? kalau gue tuh lebih menikmati lu, kalaupun sampai dihujat cuma gara-gara postingan lu, misalkan lu lagi di betap, oke gitu. Kalau coba, Fotonya nih ya. dengar, Kayak cup cappuccino ada cengkehnya. masalahnya kalau itu nggak ada yang ngehujat netizen, kalian bertiga doang yang pada ngehujat. Jadi kayak kurang gitu. Di komen biasa aja nih, kalau udah sampai lapor Pak gua habis gua foto apa aja salah dah pokoknya gua. Karena ya balik lagi kalau dari sisi gua tuh ya gua kenal lu sedikit banyak juga. Tapi kan gue juga bukan tipikal orang yang setiap ada masalah apa segala macam. Kenapa lo Ki? Kenapa lo Ki? Kenapa lo Ki? Harus ada waktunya juga lu yang memulai untuk menceritakan dan segala macam. Ya kadang-kadang khawatir ada Ki, karena bukannya underestimate ya, tapi biar bagaimanapun lu kan satu lu perempuan, kedua sekarang lu udah punya anak. Artinya kemungkinan orang berbuat jahat dalam tanda kutip bukan hanya verbal gitu. Dan itu kalau lu masih sendiri sih ya lu bisa bodo amat gitu. Tapi ketika kita udah punya anak, punya orang-orang yang kita jaga terutama gitu. Terutama akhirnya suami lu kan juga bukan tipikal yang, sorry to say ya, bukan tipikal yang kayak Spartan bukan kayak gitu. Iya, gua ngeliatnya ya, bukan yang Spartan gitu. Gua nggak expect sama punchline itu. Sangat belakang emang ya. Ya makanya gue bilang, ini terlihatnya bukan, ya mungkin dia seperti itu, tapi ternyata bukan seperti itu gitu. Gua yakin Khairi pernah ngomong hal yang sama seperti yang kita lakukan. Betul, ya udah saya nggak usah Kenapa nggak ngadenin. didengerin? Kan dia suami. Sekarang udah aku dengerin. Sekarang didengerin. Sekarang pas udah punya anak, aku dengerin dia, makanya pas kemarin itu momentum pada saat orang nyumpahin Karena kaya. punya anak kan. Iya.
Berarti sebelumnya lu berpikir bahwa udah nggak apa-apa, ini dunia gue gitu. Iya, nggak apa-apa. Lu ada pemikiran gitu ya? Ini dunia gue ngerti how to handle gitu. Ini hal yang biasa ini mah gitu. Dulu tuh gitu bang, maafin ya. Sementara dia buat orang-orang yang tidak terbiasa ada di circle entertain, hidup penuh sorotan. Ketika orang ikut campur, ikut bersuara itu mungkin buat dia risih kali. Wah banget. Risih, kasihan, jengah sama orang lain gitu. Betul. Sampai dia yang hapus akun X aku di handphone. Oh dia hapus akun X lu? Supaya lu nggak buka Twitter? Iya. Oh berarti lu udah gak main X sekarang? Enggak. Berarti itu salah satu keresahan dia yang lumayan dalam. Betul, karena dan itu betul tanggung jawab dia untuk ngejagain. Iya, betul. Lu marah nggak ketika dia bilang? Enggak. Tapi lu mempertanyakan? Karena kalau misalnya, ya udah tahu alasannya kenapa, karena dia udah sering ngomong kan kayak, ya satu emang aku nggak rela orang-orang ngehujat. Ya siapa sih istri yang, suami yang rela jadi hujat orang gitu kan, karena kan, kan mau ketawa. Iya nggak apa-apa. Ya maksudnya kan aku tuh emang dari dulu paling gak mau nih nunjukin yang kayak gini-gini. Maksudnya bang kayak orang taunya aku pelawak, aku penghibur. Ya ketika orang hujat menghina ya aku tetap balas dengan ya candaan aja. Ya udah iyain aja lah biar orang pada senang, biar pada ya iyalah gitu. Tapi kan akhirnya kan memang ya dia sebagai suami pasti gak rela istrinya dihujat orang. Bahkan sekarang kan anaknya kena gitu. Yang padahal aku udah diem, aku udah gak ngapa-ngapain. Dari pas aku hamil pun aku udah maksudnya ya udah fokus ke kehamilan gitu. Tapi orang masih tetap nyerang ke aku. Jadi kayaknya wajar sih kalau Khairi. Jadi pada saat dihapus pun ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi aku izin sama dia. Kalau misalnya someday ada yang membutuhkan bantuan aku buat aku suarakan di Twitter, misalnya kayak waktu itu yang SK guru 8.000 orang belum turun, ada yang kasus bandar judi narkoba di kampung itu gitu-gitu, boleh nggak? Ya boleh, dia bilang. Tapi untuk kamu beraktivitas di sana atau ibaratnya ya ngeladenin orang-orang yang, karena kan pasti ada tuh tek-tekan mungkin ya, aku sih nggak tahu sekarang. Pasti ada, jadi nanti bikin aku jadi gatel untuk balik lagi ngeladenin. Oh, sekarang berarti lu libatkan Khairi dalam keputusan apapun, mana yang mau lu ladenin, mana yang enggak. Iya, mana yang boleh aku izin, terutama di platform X sih terutama. Kalau di Instagram masih ada. Kenapa lu nangis? Hah? Iya, lu merasa bersalah sama Khairi? Iya kayak, maksudnya baru gimana ya, satu ngerasa bersalah karena bandel banget sebelum-sebelumnya bang gitu, tapi nggak tahu ya, antara kadang ada kepacu kayak enggak, orang-orang tuh dikasih tahu kebenarannya tuh kayak apa, tapi kan mau sampai kapan juga kalau kita di mata orang udah salah mah salah, jelek mah jelek aja kan. Kalau di mata mereka kita dukung 02 salah, ya mau ngomong apapun kan balik salah kan. Kadang-kadang 1000 kebaikan tuh kalah sama 1 keburukan kan? Iya, maksudnya gitu. Jadi kata udah gitu. Kamu kan nggak semua orang mau dengerin kata-kata kamu dan mau menerima bahwa kenyataannya seperti ini. Mereka ya cuman riding the wave juga untuk nyari pansos juga, untuk ikut menghujat kamu juga gitu, nyari ketenaran juga. Iya sih. Kayak waktu tuh pernah, baru waktu kan aku pas hamil juga emang udah, inilah Pak Dika ya udah ngurang-ngurang, maksudnya bukan ngurang tapi yang nggak mau lah di platform X, biasanya aku selalu vokal nih udahlah dilapor Pak aja kayak misalnya gitu, atau di Instagram aja. Tapi ini gue percaya ini perjalanan lu, perjalanan pendewasaan diri lu. Betul Pak Dika, betul. Dengan hal yang lu lalui, nanti mungkin suatu saat lu ketika nengok Kiki hari ini lu mungkin iya kenapa bisa jadi, atau justru lu lebih tahu caranya vokal yang baik di sosial media maupun secara langsung tuh gimana? Ya, nah kalau menurut Pak Wendy sama Pak Dika, betternya gimana sekarang? Better tuh biskuit ya? Betul. Harusnya ada better tuh di sini. Amin. Menurut Pak Wendy Pak Dika better ya itu. Iya. Aduh cakep banget. Yang masuk Nissan. Ya boleh. Boleh. Kalau gue pribadi gue tidak bisa menyarankan lu harus gimana, karena perjalanan lu, kebiasaan lu, gue kan nggak sepenuhnya tahu ya. Tapi gue sih lebih menyarankan ke itu tadi, bahwa lu harus selalu libatkan orang-orang tersayang lu sebelum lu melangkah aja gitu, sebagai pertimbangan bahwa ini worth it nggak diperjuangkan gitu. Ini worth it nggak diladenin, ini worth it nggak. Kalau menurut orang-orang di sekeliling lu, ketika lu nggak bisa mutusin sendiri, dia bilang nggak worth it,
mungkin ada benarnya gitu. Kenapa nggak buang energinya buat baby, lu lebih fokusin perkembangan kayak hari demi hari yang nanti gue yakin ini waktu cepet banget, ntar tiba-tiba anak lu makin gede tiba-tiba lu bisa berdiri dan lain-lain gitu. Iya, kalau dari gue pun sama sebenarnya Ki, hidup itu masalah prioritas ya. Artinya lu semakin dewasa, kan lu hidup nggak sendiri nih, lu dari kecil berubah jadi dewasa terus lu menikah lu udah harus mikirin pasangan lu bagaimana, pasangan lu siapa, terus selanjutnya lu punya anak, nanti lu akan mendidik atau membuat anak lu akan seperti apa, itu kan dari bagaimana lu bersikap, dari bagaimana lu menjalani hidup, itu kan semua pola-pola itu akan kita jalani gitu. Jadi menurut gue ya lu memang harus sudah mulai memilah bahwa lu mau ngomong sampai bebusa, ngebagus-bagusin diri lu buat orang yang benci sama lu, nggak akan ada gunanya. Begitupun sebaliknya gitu. Orang yang udah suka sama lu mau ngomong apapun ya orang akan tetap suka sama lu gitu. Nah, yang bisa gue sampaikan adalah artinya dari sekian banyak orang di dunia ini yang anggaplah dari 1 juta orang, masih ada sekian banyak orang yang respect sama lu. Masih ada sekian banyak orang yang menunggu lu bersuara. Tapi tentunya dengan lu tahu konsekuensinya seperti apa. Nah, ya lu juga harus pikirin itu juga gitu. Jangan cuma mikirin bahwa I love the spotlight. Let's go, serang aku. Ayo aku transfer, ayo aku kasih. Nggak gitu caranya. Karena tolol. Orang Indonesia begitu. Halo, Khairi, gue sama Wendy udah omongin semua ya.